berikan kita keimanan di hati kita, mudah-mudahan tetap diberikan oleh Allah sampai di akhir hayat kita, dan diberikan oleh Allah istiqomah, dan semakin hari menjadi orang yang semakin lebih baik lagi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mulai majelis kita ini dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan Allah menambahkan keberkahan, menambahkan keridhaannya, dan mudah-mudahan benar-benar diridhai oleh Allah yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan dihapuskan segala dosa yang telah kita lakukan dahulu ataupun yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, maksudnya perlu ditanyakan, memberikan maknanya kecepatan, atau suaranya tiba-tiba hilang dan seterusnya, mohon dikabarkan lewat chat atau dibuka langsung mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani. Al-hadits berarti hadis, as-tsani yang kedua. Sedikit review apa itu hadis. Kalau hadis sedang berbicara tentang ilmu hadis, tentang Rasulullah yang semacam ini, maksudnya tentang hadis yang semacam ini, berarti yang dinamakan hadis adalah ucapannya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, kemudian ketetapannya Rasulullah, dan juga sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Akan tetapi bila hadis itu berarti dalam hal ini sama dengan sunnah. Hadis dalam hal ini berarti sama dengan sunnah, atau sunnah dalam hal yang semacam ini yang sedang berbicara tentang ilmu hadis berarti sama. Akan tetapi bila sunnah itu berhubungan dengan ilmu fikih, maka adalah sesuatu yang bila kita lakukan, atau permintaan Allah kepada kita yang bila kita lakukan mendapatkan pahala, bila tidak kita lakukan tidak dosa. Kita lanjutkan hadis kedua, berarti yang mana yang pertama kemarin membicarakan tentang innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan niat kita. Bila niat kita baik, maka akan menjadi sesuatu yang baik dan akan mendapatkan pahala. Apabila sesuatu itu buruk, kemarin ada yang lupa belum disampaikan, bahwa bila kita sudah berniat baik, maka Allah akan mencatat seketika itu juga niat baik kita. Akan tetapi, bila kita berniat tidak baik, maka Allah belum mencatat kita. Tentunya yang ditugaskan untuk mencatat amal adalah malaikat, maka malaikat belum mencatat amal buruk kita sampai kita mengerjakan keburukan tersebut. Nah, itu baiknya Allah sama kita. Kalau kita sudah niat baik saja, maka Allah akan segera saat itu juga akan mencatat kebaikan kepada kita. Nanti kalau kita beneran ngelakuin, maka akan dicatat double berarti. Akan tetapi bila itu berhubungan dengan sesuatu yang buruk, maka Allah belum mencatat keburukan kita sampai kita benar-benar melakukan perbuatan buruk yang direncanakan tadi. Kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini, pertemuan ketiga ini, al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar, dari. Jadi salah satu spesifikasi umat Islam adalah bukan spesifikasi ya, semacam sesuatu yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu atau umat-umat yang lain bahkan, itu pola periwayatan. Jadi kalau dalam Islam itu ada dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, sehingga validitasnya jelas. Sehingga seandainya ada yang hilang, maka itu derajat hadisnya menjadi melemah. Sedikit cerita tentang Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari kalau nggak salah, beliau itu suatu ketika mencari satu hadis sampai perjalanan jauh banget, bahkan berpuluh-puluh kilo atau ratusan kilo. Kemudian nyampe di sana, itu orang yang kepingin diambil hadisnya, berarti orang yang diambil hadisnya itu maksudnya gini, orang tersebut mendapatkan hadis dari orang, mendapat kabar bahwa Rasulullah itu berkata misalnya kayak gitu ya. Nah, orang tadi itu mendapatkan hadis ini dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Nah, Imam Bukhari kepingin memperjelas hadis tadi
Jadi datang ke orang tadi untuk mengambil hadis dari orang tadi. Nah, ternyata orang tadi itu sedang ngasih makan untanya atau kudanya, tapi makanannya kosong. Ditaruh di kayak gini, ditaruh gini, kemudian ditaruhin tempat makan kayak gini, tapi kosong. Kemudian ditanyain sama Imam Bukhari, loh, itu kok makanannya kosong? Jawab orang tadi yang mau diambil hadisnya oleh Imam Bukhari tadi, ya biar orang yang melihat nggak ngatain saya orang yang tidak bisa memberikan makanan pada hewan peliharaannya. Nanti biar orang tuh nggak nyangka saya sebagai orang yang buruk, intinya seperti itu. Kemudian seketika itu juga Imam Bukhari nggak jadi ngambil hadisnya orang tadi. Karena berarti orang tadi seakan-akan membohongi hewannya. Kan tadi kosong, tapi di kayak ada makanannya kayak gitu. Maka Imam Bukhari tidak kepingin ngambil hadis dari orang yang mau ngebohongin hewan ternaknya. Berarti ada kemungkinan dia itu orang yang pendusta. Seperti itu. Nah, itu saking kepinginnya menjaga bahwa ini adalah hadisnya Rasulullah. Jadi jangan macam-macam secara validitasnya. Jadi kalau orang-orang yang semacam itu berarti diragukan kesolihannya seperti itu. Akhirnya nggak jadi diambil hadisnya. Padahal beliau sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. An Umar, dari Umar. Jadi ini diriwayatkan oleh Umar gitu. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridha padanya. Radhiya, mudah-mudahan Allah memberikan ridha. Radhiyallahu, mudah-mudahan Allah memberikan ridha anhu padanya. Ayubun juga diriwayatkan dari Umar juga. Kenapa? Karena hadis yang pertama tadi juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala, berkata, siapa yang berkata? Umar dong. Qala, berkata Umar tadi, bainama nahnu julusun. Bainama, ketika, nahnu, kita siapa? Maksudnya Umar, Rasulullah, dan sahabat-sahabat yang lain. Julusun, duduk-duduk. Lagi, kalau sekarang mungkin lagi duduk-duduk bareng lah. Kayak gitu. Inda Rasulillahi. Di samping Rasulullah. Bersama Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin. Dzata yaumin. Pada suatu hari. Dzata yaumin. Pada suatu hari. Idh qola'a. Tiba-tiba muncul. Nah, idh itu artinya banyak. Idh itu ada kalanya artinya ketika. Tapi ada kalanya juga idh itu artinya tiba-tiba. Nah, syukron. Itu dimunculin teksnya. Baik, bisa di zoom sendiri ya masing-masing. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini barangkali ada yang belum mengcopy atau belum punya bukunya. Nih, di sini ini idh qola'a, tiba-tiba muncul alaina gerak-gerak ulang lagi. Oke. Baik, saya ulang lagi. Sebentar Ustaz. Oh iya. Kenapa? Saya nulis dulu, belum ngopi soalnya. Oh, belum ngopi. Ini di apa? Di share linknya. Apa itu fotonya? Saya ulang lagi, dikit ya. Bainama nahnu, kita, julusun. Bainama itu ketika, nahnunya artinya kita, julusun, duduk-duduk. Inda Rasulillahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Data yaumin, suatu hari. Data yaumin, pada suatu hari, gitulah intinya. Mohon maaf, apa itu? Mikrofonnya dimatikan dulu.
Iz qala'a, tiba-tiba muncul. Iz di sini artinya tiba-tiba. Sambil belajar bahasa Arab. Iz qala'a, tiba-tiba muncul. Alaina bersama kita. Alaina bersama kita. Rajulun, seorang laki-laki. Lagi duduk-duduk, enak-enak duduk. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyabi. Loh, kok hilang? Kenapa ini? Oke, dah ya semuanya. Saya tandain dah ini. Syadidu bayadis thiyabi. Ini yang ini. Syadid itu banget. Bayadis thiyabi. Bayad itu putih, as-thiyabi bajunya. Tiba-tiba muncul laki-laki yang bajunya putih banget, putih bersih gitu lah. Putih bersih, pokoknya kelihatan cakep banget, putih banget gitu bajunya itu. Syadidu sawadis sya'ri. Syadidu sawadis sya'ri. Syadid apa artinya tadi? Banget gitu ya. Sawadis sya'ri. Hitam rambutnya. Rambutnya hitam banget. Jadi bayangkan tiba-tiba lagi duduk-duduk sama Rasulullah, tiba-tiba ada orang datang bajunya putih bersih, kemudian syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam legam. Itulah kurang lebih. La yuro, tidak terlihat. La yuro, tidak terlihat. La yuro, tidak terlihat. Alaihi, padanya. Ya, siapa tadi? Pada laki-laki tadi. Atharus taubi. Atharus taubi. Maaf. Atharus safari. Maaf. Atharus safari. Bekas bepergian. Atharus safari. Bekas atau maksudnya yang orang-orang pergian itu kan ceritanya tadi ada orang laki-laki asing kan. Tiba-tiba ada muncul, bajunya cakep putih, rambutnya hitam, tapi tidak tampak bahwa dia itu habis bepergian. Kan berarti otomatis bukan orang situ tuh. Ada orang baru, tiba-tiba datang, tapi nggak kelihatan bekas bepergian. Jangan dibayangkan kayak sekarang ya, orangnya bawa mobil gitu kan nggak mungkin ya. Pasti kan dulu kan pasti bawa onta atau apa gitu kan. Pasti ada bekas bepergiannya, entah itu agak kotor, entah itu capek atau enggak, itu enggak kayak gitu. Nggak ada lecak-lecaknya, bajunya putih banget, rambutnya hitam gitu. Wala ya'rifuhu, dan tidak ada yang mengetahui. Wala ya'rifuhu, wala dan tidak ada atau tidak gitu. Ya'rifuhu, mengetahuinya. Kalau bahasa Arab itu kadang-kadang memang subjek sama objeknya kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Aslinya wala ya'rifu, dan tidak mengetahui hu, padanya, pada laki-laki tersebut, minna ahadun, minna dari kita, berarti dari Omar dan teman-temannya, ahadun seorang pun, dan tidak mengetahuinya, wala ya'rifuhu, hu itu kembalinya berarti hu itu artinya nya, hu itu kata ganti yang kalau di Indonesia nya lah gitu. Dan tidak mengetahuinya, minna dari kita, ahadun seorang pun, hatta jalasa, sehingga duduk, sehingga beliau maksudnya orang laki-laki tadi mendekat gitu, mendekat ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, maka dia menempelkan, fa asnada, maka dia menempelkan rukbataihi, kedua apa itu dengkul itu udah bahasa Indonesia bukan, belum ya, sudah ya, dengkulnya,
Fa'asnada, maka dia menempelkan rukbataihi, kedua lutut. Nah, yang enak lutut lah, lebih sopan. Kedua lututnya ila rukbataihi, kepada lututnya baginda Rasul. Berarti rukbataihi yang pertama itu fa'asnada rukbataihi, kedua lututnya ila rukbataihi, kepada lututnya Rasulullah. Hi yang pertama kepada laki-laki tadi, hi yang kedua rukbataihi kepada Rasulullah. Ila rukbataihi, kepada lututnya Rasulullah. Ini sekalian ngafalin, rukbah itu artinya lutut. Rukbah artinya lutut. Wa wada'a, dan meletakkan. Kaffaihi, kedua telapak tangannya. Ala fakhidaihi. Ala fakhidaihi. Sebentar Ustaz. Ya, kenapa? Ingat. Ketinggalan. Wa doa. Oke. Wa wada'a, dan meletakkan. Berarti wa yang pertama itu artinya dan. Kemudian wada'a itu meletakkan. Berarti wa wada'a, dan meletakkan. Kaffaihi, kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, pada paha beliau, pada pahanya Nabi. Pada pahanya Nabi. Ada yang ngasih arti pahanya laki-laki sendiri. Jadi ada istilahnya syarih. Jadi syarh itu kan penjelasan kan. Kalau syarih itu orang yang menjelaskan. Ada satu kitab menjelaskan bahwa fakhidaihi, hi-nya itu kembali kepada laki-laki. Ada yang ngasih penjelasan hi-nya itu kembali kepada Rasulullah. Berarti ada yang menerjemahnya gini. Ada laki-laki tadi meletakkan kedua tangannya pada pahanya sendiri. Ada yang memberi arti pada pahanya Rasulullah, pada kedua pahanya Rasulullah. Seperti itu. Ketangkap ya maksudnya? Oke. Waqala, dan berkata. Siapa yang berkata? Bukan Umar. Yang berkata laki-laki tadi. Laki-laki yang bajunya putih, rambutnya hitam, yang tidak tampak bekas bepergian dan tidak dikenali oleh siapapun dari sahabat tadi. Ya, mengingatkan lagi siapa itu sahabat. Sahabat adalah orang. Kalau sahabi berarti laki-laki, kalau sahabiyah berarti perempuan. Berarti orang yang ketemu sama Rasulullah, yang iman sama Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Jadi kalau misalkan orang yang hidup di generasinya Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi, berarti tidak dihitung sebagai sahabat. Jadi tidak dapat gelar sahabat, gitu loh maksudnya. Lanjut. Waqala, dan berkata laki-laki tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, beritahukanlah aku. Akhbir itu dari kata perintah. Akhbir, kabarkanlah atau beritahukanlah. Ni padaku. Ni padaku. Akhbirni, beritahukan padaku. Anil islami, tentang Islam. Anil islami, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu berkata, Al-Islamu, Islam adalah itu antashhada, kamu bersaksi. Kamu mengakui, bukan hanya bersaksi toh, tapi mengakui. Allah ilaha, tidak ada Tuhan, aslinya gitu, cuma tidak ada Tuhan saja. Tapi kalau pengen dilengkapi, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah. Kalau pengen dipanjangin gitu, di apa itu penjelasan panjangnya gitu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah
La ilaha. Tidak ada Tuhan toh aslinya kalau secara lafziyah, secara tekstualnya. Tapi kalau lengkapnya, tidak ada Tuhan yang patut disembah. Ditambahin gitu. Illallahu. Kecuali Allah. Berarti Islam itu, kenapa? Anta syahada. Mengakui. Engkau bersaksi. Jadi engkau bersaksi maksudnya adalah engkau mengakui. Allah ilaha. Tidak ada Tuhan. Ilah itu artinya, la itu kan artinya tidak. Ilah itu artinya Tuhan. Secara lafziyah atau setelah harfiah itu cuma tidak ada Tuhan. Tapi kalau pengen dipanjangin penjelasannya adalah tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah. Illallahu, kecuali Allah. Illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwa, dan sesungguhnya gitu. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad. Ini sekalian buat belajar bahasa juga. Kalau habis ada anna, maka kata benda yang menjadi subjeknya itu jadi mansub, dan mansubnya pakai fathatain yang semacam ini. Jadi anna Muhammadan, nggak mungkin anna Muhammadun. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullahi adalah utusannya Allah. Wa tuqimas sholata, dan engkau melakukan atau menegakkan gitu, menegakkan sholat. Berarti Islam adalah bersaksi dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, dan mendirikan sholat. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, kalau orangnya tidak mendirikan sholat berarti tidak Islam lagi. Gitu, ada pertanyaan seperti itu bisa jadi. Jawabannya adalah ada ikhtilaf di antara ulama. Yang perlu dicatat ini perlu diingat-ingat benar-benar. Kenapa? Nah, di sini ada ikhtilaf dan jumhur bilangnya gini. Kalau orang itu tidak melakukan sholat karena malas, maka dia itu diminta taubat. Kalau dia taubat, kemudian dia mengerjakan sholat, maka ya berarti dia ya sholat. Berarti dia nggak diapa-apain. Kalau dia itu nggak mau nurut, maka ini kalau sekarang ya nggak mungkin ya. Kalau kan negara kita kan tidak 100% menerapkan Islam, walaupun nilai-nilai Islam banyak di negara kita. Tapi tentunya tidak sepenuhnya melaksanakan yang memang tata cara secara keseluruhan. Maka orang tersebut dihukum dipenggal gitu, dipenggal, tapi dia dalam keadaan Islam, tetap di Islam, berarti tetap disolati, tetap yang lain kayak gitu, tetap dianggap sebagai orang Islam. Jadi intinya jumhurul ulama bilang bahwa orang yang tidak sholat karena malas, dia itu tetap Islam, tapi ya dosa. Tapi sebagian ulama yang lain bilang bahwa kalau orang itu tidak sholat meskipun karena malas, tapi yang pertama, maaf, saya ulang lagi. Yang pertama tadi pendapat jumhurul ulama atau mayoritas ulama. Kalau orang itu nggak sholat karena malas, maka dia dianggap tetap Islam. Meskipun nanti dihukum. Tapi seandainya mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia itu murtad. Maksudnya sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu dan bilang sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia dianggap murtad. Itu pendapat mayoritas ulama. Tapi ada sebagian kecil ulama bilang bahwa orang yang tidak sholat meskipun karena malas, itu dia juga dianggap sebagai orang yang tidak Islam. Maka konsekuensinya dia tidak disolati, dia tidak diperlakukan seperti halnya seorang yang
Islam. Seperti itu. Tapi mayoritas ulama, yang perlu diingat, mayoritas ulama mengatakan yang karena malas itu tetap dianggap Islam. Nah, ini mungkin yang akan lebih menenangkan hati ya, di samping berbicara tentang keilmuan ya, nanti alasannya jumhur itu apa, itu pasti ada. Terus kemudian alasannya yang bilang bahwa dia itu murtad, itu pasti ada, kayak gitu. Akan tetapi secara umum ini akan lebih menjaga stabilitas. Belum berbicara tentang keilmuan ya, itu akan lebih adem gitu loh. Kenapa kalau kita mengatakan kemudian ada orang nggak sholat, murtad kan itu lebih kurang cantik lah. Itu kalau bicara masalah sosial ya. Tapi nanti kalau secara keilmuan pasti panjang lebar dan seterusnya dan seterusnya. Terus wa tasuma ramadhana, dan orang yang Islam itu juga wa tasuma ramadhana, dan engkau gitu. Jadi kan ceritanya tadi adep-adepan sama laki-laki tadi. Wa tasuma, dan berpuasa ramadhana. Ramadan. Kemudian wa tahujjal baita, dan engkau berhaji al-baita, di Baitullah. In istata'ta, apabila engkau mampu. Gampang kan ya insyaallah. Wa tahujja, dan engkau berhaji al-baita, pada Baitul Haram. In istata'ta, apabila engkau mampu. Ilaihi sabila, kepadanya, maksudnya kepada haji ke Baitullah tadi, sabila. Sabila itu mampu jalannya, maksudnya perjalannya itu mampu. Kemudian orangnya juga dalam keadaan sehat dan seterusnya. Sabil itu aslinya artinya jalan, tapi secara umum pasti keseluruhan ya. Terus kemudian ola, maka dia berkata, laki-laki tadi, qodaqota, benar kamu itu, gitu. Qodaqota, benar kamu itu. Fa'ajibna, maka kita merasa aneh. Maka kita merasa aneh. Lahu, padanya. Pada laki-laki tadi. Ini orang aneh banget. Yas'aluhu, dia itu bertanya pada Rasulullah. Wa yusaddiquhu, tapi membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Maksudnya, ya benar kamu. Masa tanya terus kemudian jawabannya ya kamu benarkan, aneh kan gitu kan. Fa'ajibna, maka kita merasa aneh, merasa takjub gitu. Takjub, apa itu? Takjub, ajibna, takjub. Kita merasa aneh gitu. Lahu, terhadap laki-laki tadi. Kenapa aneh? Yas'aluhu, dia bertanya pada Rasulullah, wa yusaddiquhu, dan membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Ola, maka laki-laki Ola, berkata lagi laki-laki tadi, bilang, fa'akhbirni, maka kabarkan kepadaku, anil imani, tentang iman. Apa sih iman itu? Halaman selanjutnya. Kita tolong dibukakan halaman selanjutnya. Qala, Rasulullah berkata, antu'mina, engkau beriman, billahi, kepada Allah. Berarti percaya benar-benar bahwa Allah itu yang menciptakan semuanya, Allah menciptakan yang mengatur semuanya, berarti percaya bahwa Allah itu benar-benar Tuhan gitu. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat yang kita percaya bahwa ada malaikat, bahwa ada malaikat yang mereka itu bertugas, yang ditugaskan oleh Allah, ada yang mencabut nyawa, ada yang meniup sangkakala, ada yang membagikan rezeki, ada yang menjaga neraka, ada yang menjaga surga, dan yang harus kita ketahui ada 10. Semuanya tahulah ya insyaallah. Dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu dan seterusnya. Berarti bukan hanya percaya pada malaikat secara umum, tapi juga kita harus tahu 10 malaikat yang namanya, walaupun malaikat itu banyak banget, tapi yang harus kita ketahui tugasnya dan juga nama-namanya ada 10. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah apa saja?
Taulah ya, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Wa rusulihi, dan rusul-rusulnya Allah, dan rasul-rasulnya Allah. Yang berjumlah Nabi dan Rasul itu 25. Semuanya udah tahu ya insya Allah apa perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu dapat wahyu dan ada tugas untuk menyampaikan. Kalau Nabi, mereka dapat wahyu, tapi tidak ada tugas untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka. Maka bisa jadi ada Nabi itu kan banyak banget, bukan hanya 25. Nah, bisa jadi mereka itu secara amaliyah, secara ritual mengikuti Rasul yang ada. Tapi mereka juga dapat wahyu juga dari Allah. Jadi percaya bahwa ada loh Rasul-Rasulnya Allah itu secara umum dan juga yang harus diketahui ada 25. Wal yaumil akhiri, dan percaya bahwa hari akhir itu benar-benar ada. Kenapa? Ada kelompok tertentu, ada orang-orang tertentu, sampai sekarang bahkan istilahnya itu dahriyun. Dahriyun itu orang-orang yang mereka menganggap ya udah alam ini terjadi karena kebetulan. Kemudian alam ini ya udah habis tiba-tiba kebetulan tercipta, ya suatu saat ya bisa jadi sih hancur, tapi ya nggak ada hari pembalasan, nggak ada surga, nggak ada neraka, dan bisa jadi ini alam ini selamanya kayak gitu. Orang-orang yang menganggap bahwa semuanya ini terjadi kebetulan, dan mereka juga tidak percaya tentang hari akhir tentunya. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Wa tu'mina, dan engkau percaya. Bil qadari, dengan qadar. Qadar, qadha, qadar. Qadha, qadar. Ada yang mengartikan qadha dan qadar itu sama. Jadi ada yang mengartikan bahwa qadha itu juga qadar juga qadha. Tapi ada yang mengartikan bahwa qadha itu ketentuan Allah dulu. Kalau qadar itu yang terjadi, yang sudah terjadi. Khairihi, baiknya qadar. Khairihi, baiknya qadar. Takdir maksudnya, qadar itu takdir. Tentang kebaikannya, jadi dia percaya bahwa takdirnya Allah itu baik yang baik-baik, sesuatu yang baik yang terjadi pada seseorang. Kenapa? Karena bisa jadikan, kenapa? Pernah diulang tidak dari tu'min bil qadri khairihi wa syarrihi. Bil qadari. Baik. Wa tu'mina, dan engkau percaya. Wa tu'mina, dan engkau percaya. Bil qadari, terhadap takdirnya Allah. Khairihi, kebaikan takdir, maksudnya takdir yang baik. Percaya bahwa semua yang terjadi di kita yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Kenapa? Karena bisa jadi kan kita misalnya nih ada orang bekerja keras kayak gitu, keras banget kerjanya, dan akhirnya benar-benar mendapatkan sesuatu yang banyak. Dia menyangka bahwa ya udah ini yang aku lakukan ini ya memang dari aku sendiri, ini kan kerja kerasku sendiri. Berarti dia percaya sesuatu yang baik, tapi dia tidak percaya bahwa takdir Allah itu adalah takdirnya. Wa syarrihi, dan keburukannya takdir. Wa syarrihi, dan keburukannya takdir. Jadi suatu saat misalnya ada seorang yang menimpa dia itu yang buruk banget kayak gitu. Dia akhirnya kalau orang percaya takdir itu ya pasti ada remnya, walaupun sedih misalnya, kehilangan sesuatu misalnya sedih dan seterusnya. Tapi dia ada remnya. Dia percaya bahwa ini semuanya tidak mungkin tanpa izin Allah. Berarti dia benar-benar yakin, memang walaupun sedih pasti sedih, yang namanya manusia, tapi dia yakin bahwa ini semuanya juga adalah takdirnya Allah. Nah itu kalau kita percaya pada yang semacam ini, hati kita akan lebih tenang. Kalau misalkan kita mendapatkan kebaikan yang banyak, kita tidak jumawa bahwa ini semuanya adalah datangnya dari diri kita sendiri. Seandainya kita mendapatkan sesuatu yang buruk menimpa kita, kita tetap yakin bahwa ini semuanya dari Allah. Dan tidak ada sesuatu yang memang datang kepada kita keburukan, kecuali memang Allah telah meng-ACC-nya. Berarti Allah telah mengizinkannya. Dan ketika Allah itu mengizinkan, berarti pasti ada hikmah
yang ada di balik musibah tadi, baik itu segera kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Nanti kita ketahui bakal kapan-kapan hikmahnya kita ketahui, atau bahkan kita tidak tahu sama sekali hikmah keburukan yang menimpa kita, tapi kita percaya bahwa itu semuanya dari Allah dan tidak ada sesuatu yang murni buruk yang menimpa kita. Pasti ada sesuatu yang baik dan kita yakin bahwa itu semuanya adalah takdir Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan besok karena ini sudah lebih dari setengah jam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memperbaiki semua yang ada pada kita dan kita dijadikan sebagai orang yang lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Khairan.